Hai teman-teman, selamat datang di materi selanjutnya. Jadi di materi kali ini kita akan lanjutkan dari materi sebelumnya, bagaimana cara kita memahami dan membaca sebuah gambar kerja. Oke, langsung masuk aja di materinya. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di gambar kerja struktural, perencanaan sebuah rusun. Jadi di sini kita akan mulai dengan garis besar penjelasan struktur. Di sini ada simbol-simbol yang nanti teman-teman bisa baca tersendiri saja. Kalau yang ini, di sini ada syarat-syarat ya, minimum-minimum untuk panjang-panjang pembesian. Di sini juga sama. Di sini ada standarnya ya, detail standar untuk pekerjaan struktur. Jadi nanti ini kita akan hitung juga ya, kayak panjang tekukan ini dan lain-lainnya di bagian perhitungan pekerjaan volume pembesian ya. Nanti ada di bar bending schedule, standar pekerjaan struktural. Di sini juga sama ada standarnya. Dan kita akan langsung masuk aja teman-teman ya di bagian rencana titik bore pile. Di sini kita langsung masuk aja di gambar struktur kita. Struktur yang pertama di sini ada namanya bore pile. Di sini ternyata pondasinya pakai pondasi bore pile. Ini ada titik-titik bore pile-nya sesuai dengan denah bangunan kita. Terus di sini ada, kalau kita keterangan, ada dua jenis bore pile. Yang pertama titik bore pile pondasi tipe 1, itu yang warna ini tadi kita bisa lihat ya, ini warna oranye bukan. Ini di sini ada yang PP01 warnanya berbeda ya, yang P02 warnanya hijau. Di sini ada P01 itu 48 titik. Jadi teman-teman kalau hitung ini totalnya ada 48 titik. 1 2 3 4 sampai dengan seterusnya ya, ada 48 titik. Terus di sini ada yang warna hijau P02 titik bore pile, diameternya sama 400 mm atau 40 cm, jumlahnya 8 titik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini denah untuk rencana bore pile. Jadi kita udah tahu penempatan bore pile-nya di setiap kolom. Ini kalau kita lihat nanti selanjutnya pasti di setiap kolom itu ada bore pile ya. Dan ada dua jenis, itu yang perlu kita pahami. Yang denah bore pile seperti itu. Yang kedua di sini juga ada pondasi yang lain nih, FP01, tapi di sini tidak ada ya keterangannya. Nanti kita cek di bagian selanjutnya. Oke, terus di sini ada rencana titik pile cap. Nah, ini ya denah rencana pile cap kita. Tadi ada 3 ya. Di sini ada merah muda ya. Ini ada PP01 48 titik sama untuk pile cap-nya. Terus ada yang warna hijau tipe P02 jumlahnya 4 titik, dan di sini dimensinya udah ada ya. PP01 48 titik, ukurannya 1,3 kali 1,3. Jadi tebalnya 6 ya, 600 mm. Jadi tebal, jadi ukurannya kalau kita detailin lagi, yang ini 1,3. Nanti ada di gambar detail juga ya. Ini 1,3. Terus tebal dari pile cap-nya 600 mm atau 60 cm ya. Yang kedua juga ada yang hijau, dimensinya ada di sini 1,3 kali 2,3 dikali 6 untuk 600 mm, jumlahnya 4 titik. Dan ada FP01 pondasi footplate tipe 1, ukurannya 1x1, tebalnya 40 yang ini. Oke, ini untuk titik pile cap. Begitu juga, nah ini ada isometrinya 3D pondasi bore pile-nya. Ini jadi lebih ke gambar untuk teman-teman. Bahwasanya yang tadi yang ini jumlahnya 48, yang ini jumlahnya 1 2 3 4 ya, dan ini 2. Nah, di sini kita belajar untuk detailnya. Di sini bawahnya kita lihat, di sini ada detail pondasi bore pile. Ini kedalamannya sampai 3 meter dari muka tanah ya, 3,6 ujung bore pile-nya, bukan 3 meter. Terus lagi ini di sini dari tinggi ke ujung bore pile-nya 2 meter 50 cm. Di sini ada pile cap-nya yang tadi dijelaskan. Ukuran pile cap-nya 1,3. Terus di samping pile cap ini bisa teman-teman lihat ada pekerjaan dinding ya. Di sini berarti bagesting dinding ya. Bagesting dinding bata. Terus di sini ada pasir uruk. Jadi pekerjaannya setelah dibor pondasinya, ketika ingin pengecoran pile cap-nya, ada lantai pasir uruk dulu, ada lantai kerja beton, terus ada di sini di keterangan waterproofing, terus di sini ada pondasi pile cap-nya, terus di sini ada kolom pedestal, baru nanti dari kolom pedestal di sini ada sloof ya. Ada sloof dengan ukuran 300 x 400 sloof atau tie beam ya. Di sini kalau lebih detail bisa dilihat ukurannya 1,3 x 1,3. Untuk tebalnya tadi yang ini ya, tebalnya itu di sini 60 cm ya, 60 cm untuk tebalnya dari keterangan gambar. Di sini kalau di sini keterangannya 5,5 ya, mungkin ada kesalahan ya. Tapi kalau kita baca di denah tadi 6,6. Oke, nanti kita lihat saja yang akan kita pakai yang mana. Itu di sini ada detailnya, detail A. Di sini ada detail B. Ini untuk detail C. Detail C ini untuk ukuran pondasi bore pile-nya itu sendiri. Ini untuk pembesian dari pile cap-nya. Dan ini untuk detail untuk kolom pedestalnya. Selanjutnya, itu untuk jenis yang pertama. Ada dua jenis, sama teman-teman. Yang ini ternyata untuk struktur bawahnya nyatu ya. Yang ada di area dilatasi ya. Ada yang di area sini. Nah, bawahnya kalau kita lihat, di sini untuk slope-nya menyatu dia. Terus
Untuk pembesiannya juga bisa kita lihat. Untuk ukurannya di sini 2,52, untuk tebalnya di sini ternyata hanya 5,5 ya. Nanti akan kita hitung yang ada di detail seperti ini. Terus juga ini ada detail A. Ini untuk detail kolomnya. Di sini ada kolom pedestal. Ini untuk ukuran kolomnya. Ini ada sengkang-sengkangnya. Ini juga sama. Di sini ada untuk pembesian untuk file capnya. Teman-teman lihat, tulangannya di sini jelas ada yang dipakai. Tebal selimutnya juga ada. Nanti ini yang akan kita hitung. Ini juga ada untuk tulangan dari pondasi bore pile-nya itu sendiri. Oke, di sini untuk detail pondasi bore pile ya. Jadi selanjutnya di sini ada tip foot plate, sama teman-teman, sama kayak bore pile tadi. Teman-teman tinggal cermati aja gambarnya. Selanjutnya di sini ada rencana pondasi jalur. Jadi selain pondasi dalam tadi, di sini ada pondasi jalur sesuai dengan yang ada di gambar ini. Kemungkinan ini sesuai dengan denah-denah ruangan. Jadi yang ada pondasi jalurnya itu yang ada dinding ruangannya. Nah, ini untuk denah pondasi jalurnya. Setelah itu bisa kita lihat juga ada berapa jenis. Ternyata ada 3 ya, PB01, PB02, PB03. Nanti akan kita hitung masing-masingnya dengan dimensi-dimensi yang sudah ada. Bagaimana lihat dimensinya? Nanti dimensinya ada di bagian detailnya. Yang ini PB01 kita hitung, PB02 dan PB03. Dan untuk strukturnya bisa kita lihat di sini mulai dari galian, di sini ada pasir uruk, di sini ada batu kosong, di sini ada batu kali. Terus di sini ada slope dan di sini untuk struktur lantainya. Nah, nanti semua ini akan kita hitung teman-teman ya. Terus di sini ada untuk gambar 3D pondasi jalurnya. Nah, ini pondasi jalurnya udah kelihatan dari tampak 3D-nya. Ini juga ada pondasi jalurnya. Selanjutnya di sini ada slope ya. Slope ini ukurannya ada 2, yang 30-40 ada 15-20. Jadi yang 15-20 ini warna yang kecil-kecil ini yang ada di dalam ruangan, dan 30-40 ini biasa kita sebut tie beam ya, slope atau tie beam. Nah, ini yang warna hijau ini. Bisa kita lihat ya. Ternyata tie beamnya ini setiap ruangan 6x6, dan untuk slope kecilnya ada di dalam ruangan ini untuk pembagi ya antar ruangan. Dan ini untuk 3D slope-nya. Yang warna hijau ini dan warna yang ini. Dan kalau kita lihat tie beam ini menghubungkan antara kolom ke kolom, dan kalau yang slope kecil ini dia di atas pondasi batu kali. Nah, ini untuk detailnya teman-teman ya, 30-40. Kalau kita lihat di area tumpuan seperti ini jumlah pembesiannya, pembesian atas ada 5, 3 ditambah 2, 3 ditambah 2 diameter 19. Begitu juga di lapangan jumlahnya ada 33 diameter 19. Dengan jarak sengkangnya 100 mm atau 10 cm dengan diameter 10. Ini juga sama, sengkangnya diameter 10, jarak 150 mm di area lapangan, dan untuk selimutnya 40 mm. Dan ini untuk detail potongannya ya, untuk area tie beam ya, slope 01 atau tie beam. Oke, ini juga untuk slope yang kecil biasa 15-20. Ini pembesiannya bisa kita lihat diameter 8, jarak 150. Nah, di sini ada keterangan teman-teman ya yang perlu dijelaskan. Di sini ada untuk diameter ada D. D ini dia pakai ulir, artinya kalau misalkan yang diameter seperti ini itu tulangan polos, di foam ya. Nah, kalau yang ini pakai tulangan polos. Kalau yang ini pakai tulangan sirip ya, atau ulir. Nah, oke teman-teman, jadi untuk slope seperti ini aja untuk struktur bawahnya. Jadi ini untuk detail bagaimana cara kita membaca gambar pada tulangan atau pada struktur bawah. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk materi pembacaan gambar untuk struktur bawah kita. Bahwasanya tadi bisa kita simpulkan, yang pertama fondasinya menggunakan fondasi bore pile dengan kedalaman yang sudah tertera di gambar dengan diameter 40 cm. Yang kedua ada pile cap, jadi jenisnya ada 2, yang untuk area dilatasi dan untuk masing-masing kolom. Yang ketiga untuk slope-nya ada 2, slope-nya ada yang tie beam besar tadi 30-40 dan ada slope kecil. Dan untuk fondasinya selain fondasi dalam ada juga fondasi batu kali, dan pembesarnya sudah ada. Jadi itu kesimpulan dari gambar struktur bawah. Oke, jadi segitu aja teman-teman untuk materi kali ini. Untuk teman-teman, pesan dari aku, semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.